Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali saya Zizi Syahab dan saya Cecep Maulana. Kita bertemu kembali dalam acara Berita Islami Masa Kini. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi kemarin ini ada sahabat saya Danti, dia jalan-jalan ke Jogja, Ustaz. Terus ketemu sama salah satu Ustaz, dia ini terapis pengobatan Islam. Gitu, dan mereka itu berbicara tentang sebenarnya banyak sekali loh penyakit-penyakit berbahaya yang ada di sekitar kita nih, yang berisiko untuk bikin kita jadi sakit parah. Jadi gitu, penyakit yang mematikan. Mematikan, ada stroke, ada cancer gitu. Jantung juga mungkin ya? Jantung juga. Sekarang langsung kita lihat aja pembahasannya ya. Ini dia. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Haji, mau curhat dulu. Danti dari kemarin di Jogja seharian makan makanan yang manis-manis, makan kambing. Masih suasana liburan nih soalnya. Nah, katanya kan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit tuh jika dimakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Cuman mas saya Danti ini juga ada turunan diabetes juga dari mama. Nah, itu gimana ya Pak Haji ya? Cara preventifnya, maksudnya apa yang harus Danti minum? Kalau misalnya jangan-jangan Danti juga udah kena kan, Danti nggak tahu. Terus udah gitu, obat herbal apa yang harus Danti minum? Nah, Pak Haji, tapi sebelum Pak Haji jawab tadi pertanyaan Danti yang banyak itu, Danti pernah dengar katanya juga Pak Haji bisa mendeteksi penyakit-penyakit yang tadi Danti sebutin, amit-amit lewat tangan. Bener nggak Pak Haji? Iya. Nah, saya setelah kata, Pak Haji, Danti takut. Jadi sebelum kita membuat penganalisaan berdasarkan pada tapak tangan, harus dijelaskan bahawa ini adalah bukan meramal. Nah, iya. Ya, karena meramalkan itu boleh membawa pada syirik. Iya, betul. Namun yang kita lihat ialah bentuk, warna dan juga petanda-petanda di tapak tangan. Yang dapat kita lihat di sini ialah masalah pencernaan. Dan juga memang benar terdapat sedikit kandungan kolesterol yang tinggi dan boleh menyebabkan sikit cepat marah lah sikit barangkali, insya-Allah ya. Jadi ini harus dikurangi dan ada masalah usus juga. Pembuangan air besar yang tidak lawas. Ya. Kok Pak Haji tahu? Cuman cepat asam lambung sih. Ya. Terus apa lagi Pak Haji? Ini daripada masalah pencernaan ini timbul selalu rasa debar di bahagian dada sebelah kiri, debar, dan ada sikit ketegangan di bahagian belakang ini, tegang dan sikit mengganggu perasaan. Ya. Jadi ternyata bisa kok nyambung ya Pak Haji ya? Ternyata ada korelasinya antara lambung dengan perasaan. Emang iya sih, kadang suka was-was, cepat cemas, ya, betul. Terus udah gitu gampang marah. Nah Pak Haji, ini dari mananya sih Pak Haji bisa lihat? Nanti jangan, dari mananya sih Pak Haji? Apa garisnya, apa warnanya? Kita lihat di ruas yang terakhir ini, ujung ruas terakhir ini warnanya jauh lebih merah daripada ruas di sebelah bawah. Dan di bahagian tengah, di mana ada warna hitam, itu menandakan masalah di kolon. Sementara bercak-bercak putih itu adalah masalah di usus yang congested kolon. Dan ini juga ada permasalahan di tulang belakang juga ada masalah. Banyak banget masalahnya. Ya, tapi apapun insya-Allah kalau kita ambil herba, insya-Allah akan jadi semakin sehat. Nah, untuk herbalnya sendiri ini apa nih Pak Haji? Dalam hadis Nabi SAW ada menceritakan tentang manna wa salwa. Manna wa salwa ini adalah diambil daripada sarang lebah itu sendiri. Sarang lebah. Jadi yang kita kenali sebagai honeycomb. Honeycomb. Ambil daripada honeycomb itulah yang kita ambil, yang dikonsumsi pada setiap hari. Pak Haji, kan kalau tadi kayak itu kan diabetes mellitus dan stroke. Nah, kalau Danti permasalahan pencernaan, ini gimana ya Pak Haji untuk penanganan herbalnya? Ya, pencernaan ini bergantung kepada enzim yang ada dalam tubuh badan kita. Banyakkan mengambil jus pada setiap hari lah. Biasanya yang kita gunakan ialah buah apel plus dengan seledri dan diminum pada setiap hari antara 500 ml ke 1 liter lah. Itu yang kita ambil pada setiap hari, bermula daripada tengah hari sampai ke sore. Tapi ini kayaknya juga ada hubungannya ya Pak Haji, karena di Indonesia tuh biasanya kita sarapan
gorengan, nasi uduk, seperti nasi lemak udah pagi itu berpengaruh juga ya. Kayaknya banyak yang terkena pencernaan karena pola makan juga. Sebenarnya ada banyak pola makan yang perlu difikirkan semula supaya makanan itu menjadi obatmu dan obat menjadi makananmu. Ada falsafah yang mengatakan makanan pagi untuk dirimu, makanan tengah hari untuk saudaramu, dan makanan malam untuk musuhmu. Jadi makan malam itu menjadi musuh kepada kesihatan, termasuk DM, termasuk pada penyakit-penyakit yang lain, kerana selepas saja kita makan kemudian kita tidur, dia terus menjadi racun. Cumanya kita tidak mengatakan makanan malam itu tidak baik, kerana ada hadis Nabi SAW yang menyuruh kita apa jua mesti juga makan malam, tapi sedikit. Ya, apa yang dicadangkan oleh Rasulullah itu seperti makan kurma, begitu saja. Yang terjadi dalam masyarakat kita ialah makan nasi pada waktu malam itu memang tak akan sembuh penyakit DM-nya. Jadi kerana nasi itu sendiri ada penyumbang kepada meningkatkan gula dalam tubuh badan. Oke. Terima kasih Pak Haji. InsyaAllah ini ilmu baru lagi bermanfaat buat kita semua. Nah, itu dia. Jadi diabetes ini juga termasuk salah satu penyakit yang berbahaya, Ustaz. Betul sekali. Dan kalau kita pikir-pikir makan atau minum nggak pakai gula, nggak ada manis-manisnya, nggak enak, Ustaz. Iya, kalau garam terus asin dong. Benar, kayak hidup ya asin. Tapi ternyata bahaya juga ya jika kalau terlalu banyak gula kan? Iya, resikonya kan diabetes. Dan mungkin ini yang harus kita sadarkan sekarang, harus mulai hidup sehat, fisik dan juga mental. Betul. Makanya dalam Islam ada yang dinamakan dengan puasa. Iya. Jadi puasa itu adalah mengatur pola makan agar makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu teratur. Karena kalau terlalu banyak, apalagi gulanya banyak, nah itulah efeknya nanti ke pembuluh darah, jadi stroke, jantung. Jadi Islam itu luar biasa gitu. Ketika kita ketika kita baca Al-Quran, maka Al-Quran menjadi obat itu. Masya Allah. Baik pemirsa, setelah ini kita akan masuk ke segmen ada ya, ada apa nanti? Yes, jin penghalang jodoh. Kita bahas nanti, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.